kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang sudah kami kerjakan. Kepada teman-teman diharapkan untuk menyimak dan mendengar dengan baik. Waktu selanjutnya saya persilakan untuk pemain saya, Vino. Dialektika, idealisme, dan materialisme. Latar belakang, filsafat merupakan fondasi yang membentuk cara berpikir manusia tentang dunia, pengetahuan, dan kehidupan. Seluruh cabang ilmu pengetahuan modern yang berkembang saat ini berakar pada gagasan filosofis yang muncul sejak peradaban Yunani. Di antara berbagai aliran dalam filsafat, idealisme dan materialisme merupakan dua aliran yang memiliki pengaruh besar dan membentuk cara manusia memahami realitas. Keduanya tidak hanya berseberangan secara konseptual, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap perkembangan budaya, politik, psikologi, ilmu sosial, dan terutama pendidikan. Perdebatan antara idealisme dan materialisme telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi dasar dari banyak perubahan pemikiran dalam sejarah. Idealisme memandang bahwa realitas sejati terletak pada dunia ide yang bersifat spiritual dan rasional, sedangkan materialisme menegaskan bahwa realitas sepenuhnya bersifat material dan bersifat dan dapat diobservasi. Pertentangan dua pandangan ini menghasilkan dialektika yang terus berkembang dan melahirkan berbagai teori baru dalam memahami manusia secara serta alam semesta. Dalam konteks pendidikan, perdebatan antara kedua aliran tersebut menjadi penting karena setiap keputusan dalam proses pembelajaran, mulai dari kurikulum, metode mengajar, evaluasi, hingga posisi guru dan murid secara tidak langsung dipahami oleh pandangan filosofi tertentu. Idealisme melahirkan pendidikan yang menekankan nilai moral, karakter, dan pengembangan rasio. Sementara itu, materialisme melahirkan pendidikan berbasis realitas empiris, pengalaman, penelitian ilmiah, dan pembelajaran kontekstual. Yang berikut fokus perdebatan idealisme versus materialisme. Perdebatan antara idealisme dan materialisme merupakan salah satu diskusi paling mendasar dalam filsafat. Keduanya membahas persoalan apa yang paling dasar dalam realitas dan dari mana pengetahuan manusia berasal. Pada hakikatnya, kedua aliran ini mencoba menjawab pertanyaan yang sama, tetapi dengan pendekatan dan kesimpulannya yang sangat berbeda. Idealisme menganggap bahwa pikiran, kesadaran dan ide adalah sumber dari segala hal. Sementara materialisme menegaskan bahwa dunia material adalah dasar dari semua fenomena manusia. Dari sisi ontologi, idealisme menyatakan bahwa realitas bersifat non-materi dan lebih dekat pada aspek spiritual, ide, atau kesadaran. Bagi para penganut idealisme, dunia material bersifat sementara, berubah-ubah, dan tidak sempurna. Karena itu, pengetahuan sejati tidak dapat diperoleh hanya melalui indera, melainkan melalui akal yang mampu menangkap kebenaran universal. Sebaiknya, materialisme memandang realitas sebagai sesuatu yang nyata secara fisik dan dapat diobservasi. Semua aspek kehidupan, termasuk pikiran dan kesadaran, dianggap sebagai hasil dari proses biologis, kimia, atau interaksi material lainnya. Dari sisi epistemologi, idealisme menegaskan bahwa pengetahuan tertinggi diperoleh dari proses berpikir rasional, refleksi mendalam, dan kontemplasi terhadap ide-ide abstrak. Pengetahuan material dianggap terbatas dan tidak mampu menjelaskan kebenaran sejati. Materialisme menolak hal ini dan berpendapat bahwa pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui pengalaman empiris, melalui observasi percobaan,
Melalui observasi, percobaan, dan fakta politik, manusia dapat memahami dunia secara lebih objektif. Perbedaan pandangan keduanya juga berdampak pada cara memahami perubahan sosial. Idealisme meyakini bahwa perubahan terjadi ketika manusia mengubah cara berpikir mereka. Ide-ide besar dianggap sebagai motor sejarah. Sementara itu, materialisme menekankan bahwa perubahan dalam kondisi ekonomi, struktur sosial, dan teknologi merupakan penyebab utama perubahan dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, kondisi material mendahului kesadaran manusia. Fokus utama perdebatan ini pada akhirnya kembali kepada pertanyaan klasik. Fokus utama perdebatan ini pada akhirnya kembali kepada pertanyaan klasik dalam filsafat. Apakah ide membentuk realitas atau membentuk ide? Pertanyaan ini tetap relevan hingga saat ini dan menjadi dasar bagi berbagai cabang ilmu pengetahuan, mulai dari pendidikan, psikologi, sosiologi, hingga politik. Tokoh-tokoh utama idealisme dan materialisme. Yang pertama, tokoh idealisme. Yang pertama itu Plato. Plato merupakan salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah. Ia mengembangkan konsep dunia ide, yaitu dunia yang bersifat sempurna dan abadi. Menurut Plato, dunia material yang dapat dilihat oleh manusia hanyalah bayangan dari dunia ide yang terjadi. Dalam konsep pendidikan, Plato menekankan adanya kebenaran dan integritas. Baginya, manusia yang terdidik adalah manusia yang mampu mengenali pengetahuan tentang dunia ide yang pernah dilihat oleh jiwanya sebelum. Yang kedua, Hegel melakukan perbedaan idealisme dengan cara yang lebih kompleks. Ia menyatakan bahwa perkembangan sejarah dan masyarakat memiliki dialektika, tesis, antesis, dan sintesis. Dialektika ini bukan hanya proses material, tetapi proses perkembangan kesadaran manusia menuju pengetahuan yang lebih tinggi. Pemikirannya sangat berpengaruh dalam ilmu sosial, politik, dan pendidikan. Hegel menekankan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kesadaran diri manusia melalui integrasi pengetahuan, nilai, dan pengalaman historis. Yang tokoh materialisme. Yang pertama itu karena adalah tokoh paling terkenal dalam tradisi metalisme. Ia mengembangkan teori metalisme historis yang menjelaskan bahwa struktur ekonomi menentukan struktur sosial dan kesadaran manusia. Marx menolak gagasan idealisme, menyatakan bahwa ide adalah produk sosial. Menurutnya, perubahan sosial terjadi melalui konflik kelas yang berakar pada ketidakadilan dalam kepemilikan alat produksi. Pemikiran Marx banyak memengaruhi teori pendidikan atau kritikan era modern. Yang kedua, Friedrich Engels.